ila angkal kita sampai ke dalam perkataan beliau wa syukru ala ni'amillahi kal Islam wa ta'ati wa sairin ni'ami. Termasuk daripada ketaatan hati adalah syukur atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ana tanya, suara ana jelas? Jelas. Jelas. Wa syukur ala ni'amillahi, syukur atas semua nikmat yang diberi oleh Allah. Nikmat itu Allah beri kepada kita, baik orang muslim ataupun orang non-muslim. Orang yang beriman ataupun yang tidak beriman. Makanya kalau mau hitung-hitungan sama Allah, kita nggak bisa. Karena Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmatnya Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Termasuk nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kenikmatan yang ada ini akan fana. Kenikmatan makan akan hilang. Kapan? Ketika sudah lanjut usia. Kenikmatan sehatnya badan akan hilang. Kapan? Ketika sudah lanjut usia. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Siapapun manusia yang sudah mencapai batas umurnya akan kami kembalikan sesuai asalnya. Maknanya manusia itu punya umur paling sehatnya badan umur 40. Setelah itu sudah mulai berkurang pandangan, kekuatan badan, kemudian yang lainnya. Kenikmatan apapun sudah akan dicabut oleh Allah dan hanya fana. Kenikmatan yang abadi adalah kenikmatan iman dan Islam. Yang mana kenikmatan tersebut akan kita rasakan manfaatnya hingga kelak di hari kiamat. Maka syukur kepada Allah atas kenikmatan iman dan Islam. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan, nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'mah halat bisaha. Kita ini dalam keadaan senang, tentram. Nikmat yang paling besar kata beliau adalah nikmat iman dan Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang di pagi hari di antara kalian mendapati kotanya aman, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, indahu qutu yaumih, dia punya makan untuk sehari itu, Nabi mengatakan faka'annama hayyazat lahud dunya bihadzafiriha, dia seakan-akan punya dunia dan seisinya. Jadi kita ini dapat nikmat kota Indonesia, kota kita Sumeneb, atau mungkin di Jawa, Indonesia tentram, nggak ada perang, tidak ada demo. Ya, ini sudah kenikmatan luar biasa. Mu'afan fi jasadih, badannya sehat. Indahu qutu yaumih, punya makan di hari itu. Bagaimana? Sudah punya kenikmatan semuanya. Faka'annama hayyazat lahud dunya bihadzafiriha, dia punya duniawi dan seisinya. Yang kedua, termasuk daripada ketaatan hati adalah watta'ah wasairin ni'am, hendaknya kita bersyukur atas semua kenikmatan yang diberi oleh Allah. Wasabru 'alal bala, sabar atas cobaan yang diberi oleh Allah. Wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mereka yang dikatakan sabar? Adalah orang yang mengembalikan semuanya kepada Allah. Inaladin Allah rabbi. Ya. Inalah akan kembali kepada yang punya. Padana ridana saya. Apa tetep kainte.
Naku amin, teku akimun saya jedingah. Iya. Mulai dari jeding, kalau dari jeding ala arida teh baki ban amin. Bamin dina saya gamin. Bah iya tapi saya senang ini. Ya tak bisa coba dan ente. Andin saya ini. Nah itulah kehidupan di dunia ini semua miliknya Allah. Anak kita milik Allah, kita milik Allah, orang tua kita milik Allah. Nah, cuman Allah titipkan, Allah kasih kepada kita sifat rahmat, sifat kasih sayang. Dan termasuk daripada bala adalah firaqul ahbab, berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, Sayyidina Ibrahim, beliau nangis. Putra beliau yang bernama Ibrahim, beliau nangis. Ketika lahir Sayyidina Ibrahim, ya Nabi punya anak namanya Ibrahim, itu dibanggakan sama Nabi di hadapan sahabatnya. Dibawa keliling sama Nabi. Ya reh, tangga anak reh. Karena Nabi tidak punya anak laki-laki kecuali wafat. Abdullah ya wafat, Qasim wafat, Ibrahim waktu itu masih hidup dibanggakan. Ini loh anak saya, kemudian wafat Ibrahim. Menangis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat mengatakan, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa yang terjadi wahai Nabi? Nabi mengatakan, "Hadhihi rahmatun." Inilah kasih sayang yang Allah beri kepada umat manusia. Ya. Makanya tulis ada namanya anwa'ul buka, macam-macam tangisan. Ya, macam-macam tangisan. Tangisan macam-macam. Jadi itu jangan tertipu orang nangis itu. Perempuan nangis, tapi nangis apa tak tahu. Anwa'ul buka, macam-macam tangisan. Yang pertama, ada namanya bukaul khaufi. Tangisan karena takut. Menangis karena takut. Kapan ini? Ya, ketika mendapatkan bala di dunia, cobaan di dunia. Ya. Tangisan, contohnya, na'udzubillah, divonis penyakit sama dokter, atau mungkin ada huru hara, seperti tsunami, kemudian bala, banjir, nangis mereka. Apa alasan menangis? Khauf, takut. Takut di dunia. Ya. Ada namanya bukaul khaufi, tangisan takut. Takutnya takut zahir, takut duniawi. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya bukaur rahmah. Bukaur rahmah. Tangisan kasih sayang. Ya. Tangisan kasih sayang. Melihat anak tak mangke nangis. Anan tibik ya. Anan datang ke nangis. Bahaya. Senang ka umi neh tuh. Ni nangis kak, tak mangke lek lek tetang ke dia anak. Ini tak jaman ke anak. Emak kan sampean terus. Jadi buka rahmat, tangisan rahmat, tangisan seorang ayah kepada anak. Tangisan anak kepada orang tua. Makanya beda caca bahasa Indonesia, bahasa Madura. Ada omongan bahasa Madura, seorang ayah tertawa ketika anaknya menangis. Baru lahir kan nangis. Tertawa ayah, baru lahiran. Ya, tapi anak menangis ketika ayahnya wafat. Ayah tertawa ketika anaknya lahir, tapi anak menangis ketika ayahnya wafat. Terus buka rahmah, atau mungkin kita melihat anak yatim, nggak kuat kita. Iya. Karena tangisan ini keluar ketika seseorang tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Mungkin bisa acaca, tak kira nangis dah. Ketika bisa mengungkapkan, diserah ya. Nah, ya masih bisa nahan. Tapi karena sudah tidak muat kata-kata untuk diungkapkan,
maka air mata adalah jawabannya. Nangis. Ada bukaul rahmah. Yang ketiga ada namanya bukaul khasyah. Tangisan takut, tapi takut sama Allah. Ya, khasyah sama khauf beda. Ya, bukaul khasyah. Tangisan ketakutan, tapi takut kepada Allah. Kapan? Ketika mendengar ayat-ayat azab, ya. Inna azaba jahannama kana gharama, inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab jahannam itu azab yang tidak pernah berhenti. Ya. Fastaddal buka, menangis sejadi-jadinya. Apa? Takut. Karena kalau api dunia bisa padam, tapi api neraka tidak akan pernah padam. Kecuali jasad kita yang hancur, jasad manusia yang hancur, na'udzubillah. Ya, katanya siapa? Rabi'atul Adawiyah, beliau mengatakan, kalau sujudku karena berharap sorgamu ya Rob, maka haramkan kepadaku sorga itu. Tapi kalau sujudku itu karena takut neraka, masukkan aku ke dalamnya. Nantang nih Kabeb. Iya. Rabi'ah. Kalau memang sujudku takut kepada neraka, masukkan aku ke situ. Kalau sujudku karena berharap surga, haramkan surga bagiku. Tapi kalau karena sujudku ini, karena takut kau berpaling, maka jangan kau berpaling ya Rabb. Ya. Kalau kau cuma mau berpaling daripada aku, mending aku nangis. Gak kuat. Ada hakikat. Ada bukaul khasyah. Orang kalau sudah nangis, seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, ada garis hitam di bawah matanya beliau. Kenapa? Min kasratil buka, dari banyaknya menangis. Karena takut. Bagaimana siksa neraka, bukan cuma api yang ditakutkan, ya. Famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him. Kata Allah, maka Allah akan penuhi orang-orang penduduk neraka dengan minuman-minuman panas. Ya, famali'una minhal butun, akan memenuhi perut mereka. Fasyaribuna alaihi minal hamim, akan dituangkan kepada mereka nanah. Kemudian minuman yang panas. Terus fasyaribuna syurbal him, cara mereka meminum seperti minumnya onta ketika kehausan. Bermamun inti nginum pas pelkah, tak ampuh, plak, ceklak, ceklak. Seperti itu sifat minumnya orang neraka, kelak minuman-minuman yang diminum, minum yang panas. Takut, nangis. Nangis. Inna ahwana adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani minan nar. Sesungguhnya paling minimalnya azab kelak di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di bawah kakinya jamrotan, 2 bara api. Yaghli minhuma dimaghuhu, tapi yang bisa merebus otaknya. Di bawah surungin 2 bara api, kaki itu, tapi yang mendidih otaknya. Ma yara annahu asyaddu adzaban, dia merasa dirinya paling besar azabnya. Nabi mengatakan wa annahu la ahwanuhum adzaban, itu paling minimal di neraka. Dengar seperti itu, nangis. Nangis apa? Khasyah, takut kepada Allah. Macam-macam siksa neraka. Ya. Apa namanya? Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin 'aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan neraka kecuali dhari. Tahu dhari? Dhari itu biji yang penuh dengan duri. Itu nyelket sini. Nggak bisa. Ditelan nggak bisa, keluar lagi nggak bisa. Cekak. Itu dhari. Siksa.
Ya, makanya orang-orang dulu kalau sudah tengah malam nangis kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Ingat apa mereka? Ingat siksa api neraka. Lah, bedanya dengan khauf apa? Kalau khauf takut dunia, kalau khosyah takut akhirat. Para wali-walinya Allah nggak takut di dunia. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka para wali-walinya Allah nggak ada ketakutan di dunia dan tidak ada kesedihan di dunia. Nomor berapa dah? Nomor berapa itu? Tangisan yang ke? Sekarang 4 ya? Tiga. Ya. Sekarang 4. Hah? Sekarang 4. Sekarang 4. Ar-Rabi' yang keempat ada namanya buka usyauq. Buka usyauq. Tangisan rindu. Wah, ini para pecinta-pecinta Rasulullah. Syauq. Ketika rindu kepada Rasulullah. Kadang cinta hakiki, ya perlu ditulis ini. Jika dibuat quotes. Cinta hakiki adalah cinta yang merindukan ruh kepada penciptanya. Cinta hakiki adalah kecintaan seorang ruh kepada penciptanya. Jadi cinta kepada makhluk nggak dilihat, mayuk tabar. Tapi cinta kepada Allah itu adalah cinta hakiki. Tapi tidak bisa meraihnya kecuali cinta kepada satu makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Faya syauqa fuadi bi khairi aishin. Kata Habib Ali Habsyi, ya Allah, alangkah rindunya kepada Nabi sampai mengalahkan kehidupan dunia yang nikmat ini. Ya. Syauqi ila daril habibi Muhammadin. Ya Allah, aku rindu kepada kotanya Muhammad. Apa? Madinah. Ya, kotanya Rasulullah apa? Madinah. Bukan cinta kepada kotanya, tapi cinta kepada orang yang ada dalam kotanya. Rindu. Atau mungkin selain rindu kepada Nabi, rindu kepada orang yang bernisbat kepada Nabi. Rindu kepada para aulia. Saya kerong ke Habib Umar. Tahun beri tak datang. Nah itu rindu namanya. Sampai nangis ini. Namanya buka usyauq. Saya kerong ke Habib. Siapa? Saya kerong ke Kiai ini. Apa namanya itu? Itu syauq. Dan itu boleh. Ya. Wa tajri ba'da dumu'i apa? Wa tajri dam ba'da dumu'i. Kata Habib Ali Habsyi, kerinduan ini kalau sudah menangis, tangisan air mata sudah habis, akan menjadi tangisan darah karena rindunya kepada Rasulullah. Kita buka usyauq, rindu. Kadang sakancaan. Iya. Pada penjara, mari pas pada keluar atau mau ya Allah. Boleh dimain teh. Abi tak temu benente. Sampai nangis-nangis atau mau bon kanca ya. Boleh siapa wana? Abi tak temu. Wah, lambu kita akrab. Nah, ada syauq. Ada buka usyauq. Tangisan rindu. Rindu dari muhib kepada mahbub. Orang yang cinta kepada yang dicintai. Kata Rabi'atul Adawiyah, "Idza sahhal wuddu ya habibal qalbi, fama fawqa turabi turabu." Apabila kecintaan itu betul-betul dari hati, maka yang ada di atas tanah adalah hampa. Ada arke namun sudah untuk bertemu kekasih itu. Mun kerong ke Rasulullah, oh langsung berangkat umroh, berempat boy. Aka baya molot, ngonceng siapa, mari dah. Kama fawqa turabi turabu, yang di atas tanah duniawi itu hampa dak rakena. Ya enggak. Pokon bisa datang ke sini. Pokon bisa ke baya molot, ayo minta berapapun. Ada syauq, rindu. Hakadha 4 daripada macam-macam tangisan. Beda tangisan kasta.
nangis kasta. Saya nggak tahu. Bermarwa, ya ring laki, bini ben orang bini minta mahar, mahal, larang sampai 100 juta. Malam pertama, ate si bini, lah nangis si laki. Nangis apa? Apa show? Tak ada. Oh, khosya paling beb, ndak. Rahmat beb sama istri, tak ada lecek pun rahmat. Apa? Tangisan kasta. Saya nggak tahu kan tak ya kecek Maria. Hakadha min ta'atil qalbi, termasuk daripada ketaatan hati. Apa as-sabru 'alal bala, sabar atas bala yang diberi oleh Allah. Falanabluwannakum bi syai'in minal khaufi. Falanabluwannakum, secara tafsiran ayat, falanabluwannakum, pasti benar-benar akan kami coba kalian. Bisyai'in, dengan sedikit, minal khaufi, dari cobaan apa? Ketakutan, takut. Falanabluwannakum minal khaufi. Falanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, akan kami coba kalian sedikit dari ketakutan. Kalau enggak, wal ju'i, akan kami coba dengan kelaparan, kemiskinan. Sedikit itu dari Allah. Bisyai'in, kata Allah, sedikit. Wa naqsin minal amwal, dan berkurang hartanya. Allah coba itu. Wal anfusi, berkurang jiwanya, kematian anak, kematian orang tua, kematian orang-orang yang kita cintai. Wassamarat, dan kekurangan daripada buah-buahan, maknanya usaha kita. Ya, punya usaha bangkrut. Itu cobaan. Wa basyiris sabirin, dan kasih kabar gembira. Kalau orang sedekah akan diberi pahala 100 kali lipat. Kalau orang berbuat baik akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar tanpa hisab dibayar oleh Allah. Larang lagar. Tapi kata sabar ini tidak semua orang bisa melakukan meskipun penceramah. Tak bisa. Semuanya hanya mencoba. Ya. Fasobrun jamil. Kesabaran itu kebaikan. Dan tidak ada batasnya. Kok sabar lah mare, cukup lah. Oh, ini tak sabar berarti inti. Ya. Tak sabar cukup. Cukup di mana boleh tak sabar cukup. Padahal engkau lah tak cerai. Ambulah ya cukup ya. Nanti cerai. Ya pada baik. Tidak ada sifat-sifat baik itu memiliki batasan. Sabar tidak ada batasnya. Kemudian wal mihani, sabar atas cobaan, atas mihan, musibah. Wa mautil ahibbati, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Wa faqdil mali, habisnya harta. Wa tasallutin nas, dibenci oleh orang-orang, dimusuhi oleh orang-orang, dikuasai. Was-sabru 'ala ta'ah, was-sabru 'anil ma'asi, dan sabar atas taat, sabar atas maksiat. Berarti sabar itu ada 3. Tulis. As-sabru salasatu aqsam. Sabar itu ada 3. Pertama, as-sabru 'ala ta'ah, sabar atas ketaatan kepada Allah. Apa jeng sepuh, pagi-pagi sudah harus bangun. Ya. Zuhur, enak-enaknya kerja, harus laporan sama Allah, sholat. Isya, waktunya istirahat sama anak istri, waktunya untuk laporan, sholat isya. Di bulan Ramadan harus berpuasa, sabar atas taat. Ya. Dan ini pahalanya 300 derajat. Dan ini pahalanya 300 derajat. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'asi. Sabar atas maksiat. Ya. Mau bergaul dengan orang yang bukan mahram, ya.
Pengen, tapi haram, sabar. Lihat orang minum minuman keras, ngefly bola, sabar. Jangan. Lihat orang makan riba, ya, sabar. Karena itu maksiat, ditahan. Sabar atas maksiat derajatnya 600 derajat. 2 kali lipat dari yang pertama. Yang ketiga adalah as-sabru alal masaib atau as-sabru alal bala. Sabar atas bala yang diberi oleh Allah. Pahalanya 900 derajat. 3 kali lipatnya. Ya, 3 kali lipatnya. Dan sabar atas bala itu indas sodamatil ula, ketika benturan pertama. Melarat ini. Maka dari itu sabar atas apa yang ditakdirkan oleh Allah termasuk kenikmatan yang luar biasa. Ya. Barang siapa yang sabar, maka Allah akan beri kepadanya pahala yang sangat besar dan solusi dari permasalahan hidupnya. Kemudian, termasuk daripada ketaatan hati adalah as-siqatu birrizqi min Allah. Percaya datangnya rezeki dari Allah. Ya. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu membentangkan rezeki kepada yang dikehendakinya wa yaqdir, dan juga membatasinya. Allah membentangkan dan Allah juga membatasi. Maknanya Allah yang mempersempit, Allah juga yang membentangkan. Kata Imamul Haddad, la yasil ilaik alladhi li ghairik la yasil ilaik walladhi kusim lak hasilun ladaik. Alladhi li ghairik, kalau itu rezeki orang lain, la yasil ilaik, gak bakal dapat kepada inti, gak bakal sampai ke inti. Hatta ikut arisan, dipanggil nomor 26, inti nomor 25,5, tak bisa ini. Kurang setengah ini, parah dah. Rezeki belum. Ya. Walladzi kusim lak hasilun ladai, kalau sudah rezeki inti bakal sampai ke inti. Makanya kata ulama, kalau inti tidak tahu alamat rezeki inti, maka rezeki inti tahu alamat inti. Ya, bingung saya ini, kalau kau ada emak, cekung bingung. Rizik tahu ke alamat inti, lebih tahu daripada Gojek dan Grab. Iya, Gojek ya tanya, Kak di sini ya? Oh, menlara sekena, ya. Lah tapi namanya sesuatu yang mubham, belum diketahui, Allah beri namanya ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Ya. Ikhtiar usaha. Lah ayo ditulis. Sekarang ditulis. Mana afdol? Ikhtiar apa tawakal? Nyaman ini. Padana kiai-kiai banyak tawakal lah. Jangan kita omongi, jangan kita ribai. Nyaman kiai. Serop-serop malolo lebih. Jangan dulu. Semua ada keterangannya. Mana afdol? Kerja apa tawakal? Ikhtiar apa tawakal? Ayo. Benar nyaman ini. Ustaz Mukhlis, kamu nyaman Ustaz? Halako apa tawakal baik kepayan? Tawakal kan oleh besar. Di mana mo? Ayo tulis. Mana afdal ikhtiar apa tawakal? Yang pertama. Kalau dengan tawakal
Kalau dengan tawakal, dia akan meminta-minta kepada orang, merusak kehormatan dirinya, berburuk sangka kepada orang lain, maka ikhtiar baginya afdol. Ana tawakal ini. Ana tawakal. Tapi dengan tawakal ana ini, ana buruk sangka. Sama Allah, sama makhluk. Ana juga minta-minta. Nelpon, pinjam dulu 100. Gitu-gitu. Terus, bagaimana bisa menghilangkan kehormatan dirinya? Maka ikhtiar baginya lebih afdol. Paham? Yang kedua, apabila ketika ikhtiar orang tersebut tidak merasa puas, ketika ikhtiar dirinya tidak merasa puas, dan kesuksesan yang dimiliki menyangka itu darinya, maka tawakal baginya lebih afdol. Ana ulangi, ketika ikhtiar dia tidak merasa puas. Engkau lalakomi oleh syariah. Ana sudah buka toko pagi malam, sepi toko ini. Terus, atau kebalikannya, Allah beri keberkahan, tokonya rame, punya cabang sampai di tingkat, penghasilan melimpah ruah, dan mengatakan ini hasil ana ini, kok alako ya, menibai kepayan, nah, ini kerja ini capek, tidak menisbatkan ini semua berkah dari Allah, pemberian dari Allah, maka bagi orang itu tawakal lebih afdol. Paham ya? Jadi, rezeki tidak akan tertukar, rezeki tidak akan berkurang. Kalau memang rezeki kita akan sampai, kalau bukan rezeki kita tidak akan pernah sampai. Maka enak sudah benih rezeki nah, gitu aja. Kadang sudah kita pegang, bentar benoreng. Pada saya pernah khutbah, mari khutbah. Mari dah buka ini. Bisa roh buka dah. Oleh 40.000. Tak ada pesan tak merah bilang, tak langkong endo Habib. Boh, bermah. Kain to sapore beng muadzinna. Oh, 20.000-an. Gitu kan pangereng. Berarti rezeki anak 20.000. Saya nggak tahu khutbah sabaroh, ya, kan nyaman. Khutbah satu ambu 70. Saya bener sabaroh. Hada alladzi li ghairik la yasil ilaik. Hakaza. Sudah, ada pertanyaan dari ini semua? Ada pertanyaan? Min, tafadhal. Iya, Ustaz. Masalah istihad, Ustaz. Baik. Terkadang karena kita cinta sesama mungkin, maka kita ingin menasihati satu sama lain. Misalkan Al-Fajir ingin menasihati sesama, tidak sholat, tentu pun tidak baca sholawat. Nah, itu biasanya ada jawaban begini, Ustaz. Untuk sholatnya dulu dibiarin, baru kita nyuruh kita orang sholat. Untuk sholawatnya dulu diperbanyak, baru kita nyuruh anak untuk sholat. Itu bagaimana, Ustaz? Gimana? Tak dengar Amin. Bentar, Ustaz. Puan, begini kan. Ya. Biasanya mungkin karena kecintaan sesama ingin saling menasihati. Jadi biasanya kalau orang pas dinasihati itu misalkan
Loh kok ente jarang sholat? Loh kok ente jarang baca sholawat? Misalkan begitu. Biasanya ada jawaban begini, Ustaz. Ente benerin dulu sholatnya, baru nyuruh anak sholat. Ente banyakin dulu sholawatnya, baru nyuruh anak sholawat. Itu gimana, Ustaz? Iya. Sebentar. Barang siapa yang mengatakan ittaqullah kepada orang lain, lalu dia mengatakan ittaqullah binafsik. Ente dulu taat sama Allah, ente dulu takwa sama Allah, baru ana. Pertama, menunjukkan dirinya sombong. Orang itu tidak bisa dinasihati, menyatakan dirinya sombong. Kedua, orang ini tidak bisa dinasihati, bisa didoakan. Didoakan aja. Yang penting ente nasihat sudah sakotol wajibat, menggugurkan kewajiban ente untuk berdakwah kepada dia. Ketiga, orang ittaqullah mengatakan ente sholat, ente dulu urusi diri sendiri. Menunjukkan orang itu la yuflihu abadan, tidak akan pernah beruntung selamanya. Ikhwan, kalau orang beri nasihat itu mudah, tapi kalau orang bisa nerima nasihat itu yang luar biasa. Iya, kata Habib Ali Habsyi, siapa orang yang bisa nasihati saya, nasihati saya. Saya paling suka dinasihati oleh orang. Man nasahni fa inni lin nusfi qabil. Kata Habib Ali Habsyi, siapapun yang menasehati aku, sesungguhnya aku orang yang bisa menerima nasihat. Ada lagi? Nanti kita akan pelajari bagaimana nasihat. Nasihat tidak boleh depan orang. Nasihat memilih kata-kata yang baik. Nasihat itu diperuntukkan kepada dirinya dulu. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, Habib. Sudah? Ayo kita tutup dengan Fatihah. Al-Fatihah nazu'anullah zuqana iyakum al-ilman nafi' wal-amal al-kharij al-maqbul wa husna ta'lim wa dalala ala al-huda wa yasur bidhalika al-banabina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma min arwahi walidina wa shaykhina wa dhabil hukuk alaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.